Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan bagi kita semua, yang kita teladani, yang kita taati, dan mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memang ditunggu-tunggu karena banyak hikmah, banyak berkah di dalamnya. Bulan ampunan, bulan yang menjadikan setiap orang Islam akan senang jika menyambutnya penuh kebahagiaan, penuh luapan hati yang sangat gembira, karena memang bulan Ramadan dapat menjadikan umat Islam belajar untuk meningkatkan keimanannya. Rasa yang gembira, rasa sukacita, luapan hati yang begitu suka, begitu senang dengan adanya bulan Ramadan, jika dikaji secara ilmu kesehatan, ternyata bisa membuat siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan menjadi lebih sehat. Dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu illa wahyal qalbu. Rawahu Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa dipaparkan dalam tubuh manusia ada segumpal darah, manakala ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan manakala ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dan apa segumpal darah itu? Ternyata itu adalah hati manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa jika seseorang memiliki perangai hati yang baik, hatinya selalu suka, bahagia, menerima apa adanya, selalu sabar, selalu syukur terhadap apa yang terjadi. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan bulan puasa, dia begitu senang dan sukacita, maka hati yang penuh sukacita ini akan menstimulasi 4 enzim
4 enzim yang membuat manusia itu akan menjadi semakin sehat. Karena enzim-enzim ini adalah enzim yang memunculkan kebahagiaan, kesukaan, kesenangan, rasa cinta, bahkan kepuasan ketika dia mencapai suatu tujuan. Adapun enzim-enzim ini dalam dunia kedokteran biasanya dikenal dengan beberapa nama. Ada 4 enzim yang bisa dibangkitkan ketika seseorang melakukan ibadah puasa. Pertama adalah enzim endorfin yang membuat manusia bisa merasa senang, memunculkan kebahagiaan dalam tubuhnya, dan dia selalu bersuka cita, sehingga manusia yang selalu bersuka cita dan bahagia, dia akan selalu sehat. Kemudian ada enzim serotonin yang mengatur suasana hati sehingga tidak mudah stres. Yang ketiga adalah enzim dopamin, di mana enzim ini akan terus berproduksi ketika orang ini sukses dan senang mencapai tujuan. Dan kalau dikaitkan dengan bulan puasa, dia berhasil menuntaskan puasanya selama sebulan penuh dan berhasil mencapai sebuah kemenangan. Dan yang keempat adalah enzim oksitonin, yaitu enzim yang muncul karena adanya cinta. Cinta di sini adalah bisa dikaitkan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa memang harus diakui efeknya begitu luar biasa terhadap kesehatan manusia. Bahkan beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa puasa juga bermanfaat sebagai detoksifikasi, yaitu bisa mengeluarkan racun. Bagaimana bisa? Biasanya kalau orang makan tidak puasa, lambung selalu terisi, organ-organ pencernaan bekerja, sehingga tidak pernah ada istirahat. Nah, sangat dimungkinkan makanan-makanan yang mengandung zat pengawet, penyedap dan sebagainya tidak bisa dikeluarkan oleh organ pencernaan kita secara baik. Nah, ketika puasa, ketika mereka beristirahat, maka zat-zat yang mengandung racun ini dikeluarkan. Jadi jelas puasa sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan racun, detoksifikasi. Sekaligus juga bisa memunculkan rasa kekebalan imun dalam tubuh manusia yang berpuasa. Kemudian berpuasa ternyata juga bisa meningkatkan antioksidan. Berpuasa ternyata juga bisa meningkatkan produksi sel darah putih yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Sangat menarik kalau kita mempelajari penelitian dari seorang Profesor Yoshinori Ohsumi yang kemudian melakukan riset atau penelitian terhadap orang-orang yang berpuasa, yang ternyata puasa itu ada hubungannya dengan autopogi, yaitu kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan dan menghancurkan komponen tertentu dalam sel. Jadi sel itu bisa mengisolasi bagian sel yang rusak, yang mati, tidak bisa diperbaiki ataupun sudah terserang penyakit dan terinfeksi. Kemudian
diganti dengan sel-sel yang baru, didaur ulang yang menghasilkan energi dalam sel. Selain itu, ternyata penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa puasa dengan efek autopoginya bisa mengeliminasi bakteri ataupun virus yang sudah menginfeksi dalam tubuh manusia. Kemudian selain itu, kontribusi puasa juga baik untuk kesehatan mental. Karena apa? Ketika orang berpuasa ada proses pembersihan otak, yaitu dengan bantuan sel neuron yang sakit dimakan oleh sel neuroglia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah di mana saja Anda berada. Jadi jelas bahwa efek puasa dengan adanya rasa bahagia akan kedatangannya, menyambut kedatangan bulan puasa Ramadan, kemudian melaksanakan bulan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dan memang betul-betul dengan rasa sukacita, rasa bahagia. Itu menyehatkan hati manusia, menyehatkan otak manusia, menyehatkan sel-sel darah, menyehatkan organ tubuh manusia, organ pencernaan manusia, bahkan bisa mengeluarkan zat racun dan menjadi cara bagi manusia untuk meningkatkan kesehatan yang lain, yaitu kesehatan iman dan takwanya. Jelas iman dan takwa itu harus selalu sehat. Jika tidak, maka orang akan terjerembab pada dunia kemaksiatan, kehidupan dunia yang memang penuh keindahan, tapi penuh dengan manipulasi, penuh dengan khayalan, penuh dengan suatu yang memang membahayakan bagi keimanan manusia. Untuk itu, marilah kita selaku orang yang beriman benar-benar dapat menjalankan ibadah puasa ini karena Allah dengan rasa sukacita, rasa bahagia, sehingga insya Allah akan berefek pada kesehatan jiwa dan raga kita. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sedang berpuasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.